Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Kawasan lumbung pangan di Sumatera Utara meliputi lahan seluas 30.000 hektar dan tersebar di sejumlah kabupaten seperti Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah. Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita bahas lagi ya footage state yang gagal, ya footage state yang diinisiasi oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Joko Widodo di Humbang Hasundutan ya. Yang 215 hektar aja programnya yang ada di mana itu Desa Ria-Ria, ya Humbang Hasundutan aja gagal. 215 hektar itu ya sebagai percontohan saja pun sudah gagal. Ya, jadi padang ilalang nggak terurus 80%, nggak jelas ya hasilnya gagal. Tetapi 2 hari sebelum Joko Widodo berhenti atau selesai menjadi presiden ya 20 Oktober 2024, nah keluarlah Perpres ya tanggal 18 Oktober 2024 justru mengekspansi ya footage state itu di Humbang Hasundutan dan lainnya gitu ya. Inilah Perpresnya ya. Perpres nomor 131 tahun 2024. Ya, ini ditandatangani, diundangkan oleh Joko Widodo. Nah, inilah dia ya untuk apa nanti footage state yang sampai berapa puluh ribu hektar, 30.000 atau berapa itu ya. Inilah ya, padahal yang sebelumnya saja nggak jelas hasilnya, tetapi ya inilah ya tanggal diundangkan ini ya membentuk Badan Otorita Footage State Sumatera Utara 18 Oktober 2024 sudah gagal pun masih mau diekspansi. Gimana ini? Mau menebang hutan kalian mau mendapatkan kayunya saja, setelah itu ujung-ujungnya jadi sawit mungkin ya, atau jadi tambang gitu mungkin otak mereka ya. Kok bisa yang ada aja 215 hektar sudah berantakan, 80% nggak jelas, padahal sudah pada saat acara pembukaan kayak big mouth semua ya, ini akan menjadi lumbung pangan, bla 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 bla, itu Luhut Binsar Panjaitan itu. Dia menurut PP 131 tahun 2024, kita lihatlah cakupan wilayahnya nanti. Ya, ini dia. Nah, ini ya pasal 20 cakupan kawasan, pasal 22. Untuk pertama kali pada saat peraturan presiden ini berlaku, cakupan kawasan footage state Sumatera Utara seluas 5.913 hektar. Pengelolaannya dikoordinasi oleh Badan Otorita Pengelola Kawasan Footage State Sumatera Utara. Padahal yang 215 hektar aja nggak jelas, ditambah lagi 5.900. Terus cakupan kawasan footage state Sumatera Utara yang dikembangkan sampai dengan seluas 15.057 hektar. Terletak di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Cakupan kawasan footage state Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 meliputi tanah negara, tanah hak, dan kawasan hutan. Mau ditebang lagi hutan-hutan itu oleh Luhut Binsar Panjaitan ini. Mungkin dia berlomba-lomba ya, ingin menguasai lahan di Sumatera Utara seperti Sukanto Tanoto dengan PT Toba Lestari itu yang menguasai lahan sekitar Danau Toba itu sekarang 167.000 hektar ya. Sebelumnya 200 ribuan, sekarang 167.000 hektar. Satu orang menguasai lahan HGU. Ya mungkin ini juga ini. Nanti jadi HGU, terus tiba-tiba nanti jadi sawit, jadi tambang, dan lain-lain. Karena yang 215 hektar aja terbengkalai. Bagaimana kita percaya menyerahkan kepada Badan Otorita Footage State ini ya, yang diinisiasi oleh Luhut Binsar Panjaitan dengan 15.000 hektar itu? Ya pasti nggak jelas lah. Yang kecil aja dikasih nggak jelas, apalagi yang besar. Ini dibentuk, Badan Otorita ini dibentuk 18 Oktober 2024, 2 hari sebelum
Joko Widodo selesai jadi presiden, kayak terburu-buru kali ya dibuat Perpres ini ya. Nomor 131 tahun 2024. Ya, ayat 4-nya dari pasal 22 ini, tanah negara meliputi dimaksud pada ayat 3 huruf A, meliputi tanah yang sejak semula berstatus tanah negara atau tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Jadi karena mentang-mentang nggak disentuh oleh orang Batak di sekitarnya, langsung dikuasai negara dan langsung diancak di situ. Ini tanah negara, padahal karena nenek moyangnya orang Batak yang nggak menyentuh itu jadi pemukiman atau ditebe untuk suban atau yang lainnya ya, untuk kayu bakar. Memang ada filsafat leluhur untuk mempertahankan wilayah-wilayah itu sebagai sumber air, langsung diklaim sebagai tanah negara. Ya, akhirnya inilah mau dijadikan footage state yang bakal gagal. Nggak ini yang nggak kapok-kapok. Luhut Binsar Panjaitan ini merusak ya. Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C meliputi kawasan hutan yang dikelola dengan skema perhutanan sosial. B. Kawasan hutan yang dapat dilepaskan untuk pembangunan footage state. Nah kan, ujung-ujungnya menambang hutan lagi. Sudah kering, udah gundul semua kawasan hutan di Danau Toba dibuat oleh Sukanto Tanoto lewat PT Toba Lestarinya itu. Mau ditambah lagi kerusakan hutan itu oleh Luhut Binsar Panjaitan ini ya. Luar biasa. Aduh. Kok gini lah si Luhut ini, gak sayang sama apanya ya, sama kawasan hutan di daerah Sumatera Utara. Padahal tempat kampung lahirnya. Aduh, parah naik. Nah, inilah ya di Tempo cerita sedih kegagalan footage state Sumatera Utara. 80% lahan kini terlantar ya. Tidak hanya di Kalimantan Tengah, footage state di Sumatera Utara juga mengenaskan. Ada 80% lahan terlantar. Inilah di Desa Ria-Ria, Kecamatan Polung ya, Kabupaten Hubang Hasundutan, Sumatera Utara yang terbengkalai menjadi semak belukar. Ya inilah dia ini ya. Terus kayu-kayunya kemana lah kemarin itu, jadi duit. Ya, seperti footage state di kawasan footage state Kabupaten Hubang Hasundutan saat dia datang ke Desa Ria-Ria ya. Ini kelompok studi pengembangan prakarsa masyarakat di 5 Silalahi. Ya, kondisinya menyedihkan. Kondisinya menurut kami gagal karena dari penanam pertama 215 hektar. Sekarang yang dikelola hanya 10% atau 20 hektar ungkapnya. Artinya sekitar 80 hingga 90% lahan footage state itu terlantar. Ratusan hektar lahan tidak terurus, kata D5 Silalahi, kini ditumbuhi ilalang liar. Untuk sebagian kecil lahan yang masih ditanami, menurut D5 statusnya kondisinya beragam. Ada petani yang menanam dengan modal sendiri, ada juga yang bermitra dengan perusahaan, kata dia. Aduh, parah ya, 80-90% dari 215 hektar yang menjadi awal kebun atau footage state percontohannya Luhut Binsar Panjaitan itu malah gagal, tetapi mau dikembangkan sampai berapa puluh ribu hektar dengan keluarnya Perpres nomor 131 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Joko Widodo 2 hari sebelum dia selesai presiden. Ini menyedihkan kali ya, akan banyak hutan-hutan akan gundul. Terus ini juga ada berita ya tentang setelah footage state gagal total, gagal dalam proyek pencontohan ya, pemerintah akan memperluas footage state di Sumatera Utara, hutan alam dan tanah adat terancam. Ya tinggal klaim aja ini tanah negara, udah, hanya karena dulu dipertahankan oleh nenek moyang orang Batak di situ, langsung ini milik negara. Kami berhak kasih HGU ke Luhut Binsar Panjaitan, HGU ke Sukanto Tanoto. Enak kali negara ini ya, mirip kayak penjajah, memang penjajah. Alih-alih
menghentikan program food estate atau lumbung pangan setelah kegagalan di Hubang Hasundutan. Pemerintah justru berencana memperluas proyek tersebut di 3 kabupaten lain di Sumatera Utara. Untuk menambah 15.000 hektar lahan lumbung pangan, pemerintah mencadangkan hutan seluas 34.000 hektar di wilayah Pak Barat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah. Jadi 15.000 hektar ini hutan ini akan habis lah ini dalam beberapa tahun terakhir kalau Perpres ini tidak dicabut oleh Prabowo Subianto ya. Udah gagal kok masih diteruskan. Ya, sama saja kita misalnya ngasih duit, menginvestasi duit misalnya sama orang untuk membuat usaha A gitu yang kecil misalnya. Gagal. Masa kita kasih uang lagi lebih besar? Kan bodoh itu, mentang-mentang uangnya bukan uangnya kantong sendiri ya. Uang rakyat. Seharusnya pemerintah belajar dari kegagalan program food estate hortikultura di Desa Ria-Ria, Kecamatan Polung, Hubang Hasundutan. Menurut pantauan kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat, 90% lahan percontohan lumbung pangan sekitar 215 hektar tersebut kini terbengkalai dan ditumbuhi semak liar. Namun bukannya kapok, pemerintah malah memaksakan proyek lumbung pangan baru sebagai bagian dari rencana mengkonversi 20 juta hektar hutan menjadi lahan produktif. Bayangkan ya, proyeknya Prabowo Subianto nanti 20 juta hektar lahan hutan yang akan dibebet habis sehabis-habisnya. Jangan ditinggalkan untuk generasi ke depan Pak Prabowo Subianto, habiskan semua jadi sawit, tambang dan lainnya. Kasih semua ke Eka Cipta Wijaya, Sukanto Tanoto, Luhut dan lainnya, Erick Thohir. Kasih semua Pak, biar habis. Seperti diutarakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ya. Inilah Menteri Kehutanan yang nggak ada dasar-dasar studi kehutanan. Raja Juli Antoni, saya baca di Wikipedia ini belajar ilmu agama. Nggak tahu apa kaitannya ilmu agama dengan kehutanan. Atau mungkin dia belajar ilmu agamanya di hutan, ya, jadi tahu kehutanan, kita nggak tahu. Kenapa ditunjuk oleh Prabowo Subianto ini jadi Menteri Kehutanan, ya. Alasannya apa nggak jelas, atau cuma bagi-bagi kue ya dari PSI atau partai-partai lain. Di Desa Ria-Ria terdapat banyak alasan untuk menghentikan proyek lumbung pangan. Petani padi, pekebun kopi, pemetik andaliman, dan penyadap kemenyan dipaksa menanam bawang merah, bawang putih, dan kentang yang tidak sesuai dengan keahlian mereka. Hasilnya pun mengecewakan. Beberapa petani yang menanam 4 ton benih hanya mampu memanen 2 ton. Benihnya 4 ton, panennya 2 ton. Itulah hebatnya Luhut Binsar Panjaitan kan, benihnya 4 ton, hasilnya 2 ton, untung gitu. Orang terbiasa mereka pekebun kopi, pemetik andaliman, penyadap kemenyan disuruh nanam bawang merah dan bawang putih dan kentang. Enggak gagal. Tahe. Dengan demikian, sangat wajar bila banyak yang mencurigai rencana ekspansi proyek lumbung pangan ini. Berdasarkan penelusuran majalah ini ya, Tempo, ekspansi proyek food estate berpotensi menghancurkan hutan alam yang masih terjaga serta merambah tanah masyarakat adat yang telah lama memperjuangkan pengakuan hak mereka. Pemaksaan ekspansi food estate bermula 2 hari sebelum lengsernya Joko Widodo dari kursi presiden. Itulah ya tadi ya, Perpres nomor 131 tadi itu tahun 2024. Pada 18 Oktober 2024, Jokowi menandatangani peraturan Presiden nomor 131 tahun 2024 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara. Pembentukan Badan Otorita Food Estate ini adalah prakarsa Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada saat itu. Inilah orang, ya, udah gagal pun masih mau ekspansi. Manusia, aduh, baik. Besiga udah terus.
berlubah-lubah do Sukanto Tanoto merusak lahan, merusak hutan. Bau konflik kepentingan pun segera terasa. Badan Otorita berencana menggandeng lembaga penelitian dan penyedia bibit unggul bernama Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura yang pengelolaannya diserahkan kepada Institut Teknologi Del, perguruan tinggi milik Yayasan Del, tempat Luhut menjabat Ketua Dewan Pembina. Nah, inilah Yayasan Del, ya. Itu ownernya Luhut Binsar Panjaitan. Nah, inilah konflik kepentingan ini. Badan Otorita tadi itu yang dibentuk 2 hari sebelum Joko Widodo lengser. Inilah, ya, bekerja sama lembaga penelitian Institut Teknologi Del yang ownernya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Nama lo ngapain nanti? Pamoraun dulu. Yang mencurigakan, Institut Teknologi Del tidak memiliki kaitan langsung dengan tanaman herbal dan atau hortikultura, bukannya itu IT ya? Tahu lah itu. Kampus yang berdiri pada 2001 ini justru dikenal dengan Fakultas Teknik Informatika, Elektro, Bioteknologi, Teknologi Industri dan Vokasi. Ya bisa-bisanya lu lah nanti dibuat fakultas baru ya, bernama Kehutanan kek atau Teknologi Hasil Hutan kek, tak nahai baik di mana. Pemerintah seharusnya menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dalam bidang pertanian, biologi, atau biologi molekuler. Keterlibatan Luhut dalam proyek ini makin menguatkan kesan bahwa footage state di era pemerintahan Jokowi sebenarnya lebih merupakan ajang bancakan bagi kalangan yang dekat dengan kekuasaan. Setuju kali itu ya. Di kekuasaannya Jokowi, Prabowo Subianto ini kan ada Luhut Tambang. Ada siapa itu Menteri SDM itu, siapa itu yang katanya mantan supir? Bahlil ya, Bahlil itu juga punya tambang di Konawe ya, Sulawesi Tenggara, tambang nikel. Terus belum lagi si Erick Thohir ya, Erick Thohir ini ngeri tambangnya 480.000 hektar. Jadi orang ini berlomba-lomba untuk merusak alam itu, dekat dengan kekuasaan. Itu tanah negara itu kan kosong kan, untukku itu. Itu tanah negara kan kosong kan, untukku itu. Ya. Karena itu Presiden Prabowo Subianto seharusnya menghentikan proyek lumbung pangan yang terbukti serampangan ini. Ya sangat serampangan lah. Ya. Orang 215 hektar aja hancur 80% sampai 90%. Otaknya orang ini jangan-jangan untuk itu ya, untuk tambangnya, sawitnya, entah apalah nanti. Nggak jadi apa-apa ini. Ujung-ujungnya nanti jadi sawit atau tambang. Pemerintah baru semestinya berhenti menambah kerusakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya. Yakinlah bahwa ketahanan pangan sejati hanya dapat tercapai melalui perdebatan semua pemangku kepentingan dalam industri pangan dengan mengutamakan kepentingan petani sebagai pihak yang paling terkena dampak. Ya kita tunggulah ya kalau Prabowo Subianto ini masih melanjutkan merusak hutan ya untuk memenuhi hasrat kekuasaan, kerakusan para elit-elit orang-orang ini ya untuk menambah lahan-lahan HGU-nya dengan cara ya footage state lah ya. Nah, 2 juta hektar nanti khususnya di Papua juga nanti itu dihabisi itu hutan-hutan itu oleh Prabowo Subianto. Dengarkan suara rakyat, Pak. Ya. Kalau gagal lagi ya di Kalimantan Tengah pun proyek Anda gagalnya footage state itu. Kalimantan Tengah, Kabupaten apa itu Kapuas. Ya, yang harusnya tanam ubi, singkong jadi jagung dalam polybag. Itu aja kan sudah ditertawakan dunia itu. Sampai bingung peneliti dunia. Kok bisa ini tanam ubi tumbuhnya jagung dalam polybag? Kan itu sangat advance itu kalau bisa itu secara molekuler mungkin. Hebatnya Anda itu. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.